Bagaimana caranya mendawai ibu saya yang sering berbuat kesyirikan, Ustaz? Syirik itu apa tahu? Lah ini contohnya bagaimana dulu ibu panjenengan yang berbuat syirik, contohnya bagaimana? Apakah meyakini satu benda punya kekuatan sehingga benda yang diyakini itu bisa mendatangkan keselamatan dan bisa mendatangkan madharat? Atau minta keselamatan pada benda-benda yang dianggap punya kekuatan. Misalkan minta keselamatan pada Roro Kidul, bakar kemenyan di tempat-tempat yang dianggap keramat, memohon pada orang yang memohon kekuatan pada orang yang dianggap pinter, atau bagaimana contohnya? Lah bagaimana mendakwai ibu yang masih berbuat syirik? Mungkin misalkan ibunya meyakini bahwa benda ini punya satu kekuatan, sehingga yakin betul bahwa benda ini bisa mendatangkan keselamatan, bisa mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan musibah. Atau meyakini bahwa orang pintar itu bisa menyembuhkan penyakit, bisa menolak bala dari guna-guna dan lain sebagainya. Atau masih suka datang ke dukun. Nah ini yang mana contohnya? Semua hal yang seperti itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Coba diingat kembali itu. Surat apa itu? Ayat 70 itu loh. Ayat 116 ya, 116 ya. Anisa, enggak salah, 116. Innallah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha itu. Surat An-Nisa surat keempat ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Nah ini lah ibu saudara ini orang Islam bukan? Kalau orang Islam ya, maka diberikan nasihat dengan cara santun. Bu, jenengan kan nggih Islam toh, jenengan juga sholat. Kalau ibu masih melakukan itu atau satu, hati-hati ibu. Dosa menyekutukan Allah, menjadikan sesuatu itu tandingan bagi Allah, itu dosa besar ibu, sampai-sampai Allah tidak mengampuni. Nah ibu kan sholat, maka bagaimana sholatnya bisa bermanfaat? Ibu sholat kok masih suka ke dukun? Sholat ibu bisa gugur 40 hari 40 malam. Pahala sholat ibu bisa hilang kalau masih percaya dengan omongan dukun, kalau masih menyimpan jimat. Nah, jimat itu tidak punya kekuatan apapun, Bu. Ya, wong jimat itu saja untuk berbuat sesuatu terhadap dirinya sendiri saja tidak bisa, Bu. Atau misalkan menyembah patung. Cobi patung niku, apa bisa dia makan sendiri? Diencoki laler saja mboten saged gusah lho, Bu. Patung yang jenengan sembah itu diencoki laler, patungnya mboten iso gusah. Kedep juga tidak bisa. Lah masa gusah laler yang mencok saja tidak bisa, pada dirinya sendiri saja mboten saged lho, Bu. Mosok kan gusah laler sing mencok tenggene jenengan. Ya pasti sangat lebih tidak bisa lagi. Nah kalau jimat ini Bu ya,
Jimat ini juga tidak bisa apa-apa. Ini ditaruh di sini saja, sudah tidak akan bisa kemana-mana. Tidak akan bisa kemana-mana. Taruh di luar misalkan, hujan dia juga tidak bisa ngiyup itu Bu, ya teles kebes. Kepanasan juga nggak akan bisa berteduh. Ini perbuatan syirik, Allah tidak ampuni Bu. Jangan pas lagi ke dukun terus dengan datangi sebagai anak, Bu ini musyrik, ya jelas nggak diterima. Nasihat kebenarannya tidak akan diterima. Tunggu saat yang tepat. Tunggu ketika hati ibu sedang nyaman, tenang, tidak sedang datang ke dukun. Lawang senengane ning dukun, baru di dukun jenengan datang, Bu ini musyrik. Allah enggak ampuni dosa ini, ya tidak akan diterima. Kowe itu anak bocah ngerti apa? Kowe rung lair aku wis ngene iki. Nah, ibu akan jawab begitu. Lahirmu kuwi mergo dukun iki. Mergo mbah iki umpama ora kowe ra selamat. Nah, dukun dalam Islam itu yang boleh hanya satu, dukun bayi. Dukun bayi. Lah berikan nasihat-nasihat dengan bijak kalau ini memang seorang muslim. Bisa jadi karena jenengan itu sebagai anaknya, kadang orang tua itu sulit menerima nasihat dari anaknya. Karena biar bagaimanapun anak itu sampai umur berapapun juga masih dianggap kecil terus oleh orang tuanya. Misalkan anak wis umur 40, wis umur 45, 50, sama orang tuanya tetap dianggap kowe cek cilik. Karena orang tua ya selamanya akan menganggap anaknya masih kecil. Kowe ngerti apa, kowe cek cilik dan lain sebagainya. Kalau memberi nasihat sendiri tidak diterima, maka boleh, bisa jadi nasihat kebenaran itu bisa tersampaikan melalui orang lain. Maka jenengan minta tolong pada orang lain. Misalkan jenengan lihat siapa orang yang dekat dengan ibu. Kan mesti ada raketang siji, ya. Orang yang memang ibu nyaman dengan orang itu, sehingga apa yang diomongkan oleh orang itu ibu bisa menerima. Maka titip pada orang itu untuk memberi nasihat kepada ibu agar berhenti dari kemusyrikan. Selain itu doakan, ya. Atau saat jenengan mau memberi nasihat atau sudah titip pada orang lain untuk memberi nasihat kepada ibu tadi, jangan lupa senantiasa doakan agar nasihat yang jenengan berikan atau yang orang lain berikan pada ibu nanti bisa diterima dan dipahami dengan baik. Ya, dulu Nabi Musa juga berdoa sebelum memberi nasihat kepada Fir'aun. Ya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Duhai Allah, lapangkanlah dadaku ya Allah, dan mudahkanlah urusanku, dan hilangkanlah kekeluhan dalam lidahku, karena mau memberikan nasihat demi nasihat. Sampai orang yang diberi nasihat itu yafqahu qauli, paham perkataanku, paham perkataan sehingga bisa menerima ibrah, menjadikannya sebagai ibrah, pelajaran, dan berubah menjadi lebih baik, berhenti dari kemusyrikan. Jangan pernah putus asa memberi nasihat, lebih-lebih ini ibunya. Terus lakukan sendiri dengan cara santun atau titip kepada orang yang memang didengar oleh ibunya. Di samping itu terus doakan, dan doakan. Kewajiban kita hanya berusaha dan mendoakan. Nanti keputusan ada di tangan Allah. Ya, jangan pernah berhenti. Selama hayat masih dikandung badan, jangan pernah berhenti untuk terus berusaha menasihati ibu agar berhenti dari perbuatan musyrik.